Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami DHP. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengambil kompos atau humus daun bambu. Ini kita mau menuju ke lokasi. Untuk teman-teman semuanya yang ingin mengambil kompos atau humus daun bambu, harap berhati-hati karena di bawah pohon bambu banyak sekali tumbuhan dan juga tumpukan daun bambu keringnya banyak bertumpuk. Nanti kita jelaskan mengapa harus berhati-hati dan waspada. Ini kita telah sampai ke lokasi. Untuk mengambil humus atau komposnya, kita sisihkan dulu tumpukan daun bambunya, kemudian baru kita kumpulkan seperti ini. Media tanam yang subur ini sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Banyak bakteri bagusnya juga yang berperan dalam menjaga kesuburan tanah ataupun media tanam yang kita gunakan. Namun dalam mengambil ini saya peringatkan agar berhati-hati, karena waktu kita menyisihkan tadi ini kita temukan beberapa hewan liar yang bisa berbahaya. Ada kelabang dan juga ada kalajengking yang tadi kita sudah singkirkan. Jadi meskipun kita mendapatkan media yang subur, tetapi kewaspadaan dan kehati-hatian juga perlu diutamakan, karena bisa saja tanpa kehati-hatian kita bisa tersengat keberadaan hewan tersebut, kalajengking ataupun juga kelabang. Dan juga di bawah daun bambu tumpukannya itu banyak, jadi tempatnya lembab yang bisa menjadi tempat persembunyian ular dan juga sebagai tempat ular untuk bertelur. Jadi sebelum kita ambil seperti ini, kita sisihkan tumpukan daunnya, baru kita ambil humus atau komposnya. Untuk selanjutnya bisa kita gunakan sebagai media tanam seperti ini. Misalkan bunga telang, kita gunakan media humus atau kompos daun bambu. Teman-teman boleh lihat, kita shoot dari atas sampai bawah, ini subur. Dan sebenarnya masih banyak tanaman lain yang kita gunakan kompos atau humus daun bambu sebagai media tanam, baik tanaman hias ataupun tabulam pot. Ada juga tanaman tin dan tanaman yang lain. Nanti kita perlihatkan contohnya saja. Untuk yang lain teman-teman bisa diskusi nanti di kolom komentar. Kita contohkan penggunaan humus atau kompos daun bambu sebagai media tanam tabulam pot ataupun untuk menanam tanaman hias. Ke bawah lagi kita lihat untuk media tanamnya, ini humus daun bambunya. Adapun tercampur akar dan sedikit daun tidak masalah. Ini kita juga contohkan lagi, ini tabulam pot jambu air. Kita juga gunakan humus atau kompos daun bambu. Kita mau lebih banyak bahan-bahan organik yang kita gunakan, jadi nanti untuk buahnya juga segarnya alami, manisnya juga alami. Alhamdulillah ini sudah mulai berbunga. Ini jambu air kombinasi. Ini ada beberapa jenis. Untuk yang ini ada jambu kancing, jambu delima merah demak,
juga ada red Taiwan dan yang lain. Ini sekitar 5 jenisan. Kita sambungkan di satu pohon. Untuk daunnya juga berbeda-beda. Ini sudah ada beberapa yang sudah menunjukkan berbunga. Buat teman-teman semuanya yang punya tanaman jambu air, mungkin bisa dikombinasikan seperti ini biar lebih menarik. Ini sambungannya di sini. Jadi satu pot bisa disambung atau dikombinasi dengan berbagai macam jenis, biar kita lebih seneng, lebih menarik untuk melihatnya. Dan buahnya juga nanti macam-macam. Ini sambungannya juga di sini. Tetap bersemangat buat teman-teman semuanya dalam bertaburan pot ataupun bertanam tanaman hias. Gunakan kompos atau humus bambu sebagai media tanam. Sebenarnya banyak untuk macam-macam media tanam. Cuma di sini kita gunakan bahan-bahan yang organik, yang alami. Ini sambungan yang baru sprout untuk yang bawah. Untuk media tanamnya kita gunakan kompos atau humus daun bambu. Untuk tanaman lain juga sama, media apa yang tersedia di sekitar kita. Misalkan nggak ada ya tanah campur kompos, kemudian kita tambahkan pupuk organik secara alami. Ini kita tambahkan lagi untuk kompos atau humus daun bambunya yang sudah bercampur dengan tanah. Ada campur akar dan daun dan juga ranting kering, tidak masalah seperti ini. Ini alami, biar lebih alami juga, lebih banyak kita gunakan pupuknya juga pupuk yang organik seperti ini. Ini kita tuangkan pupuk organik cairnya. Untuk cara buat sangat mudah, cukup buat sekali tetapi bisa digunakan seterusnya seperti itu. Ini kita kocor seperti ini. Ini saya kira mudah untuk penggunaan kompos atau humus daun bambu. Cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengambil harus berhati-hati, karena di situ ada binatang-binatang liar yang perlu kita waspadai. Untuk tanaman subur, tapi juga harus ngambilnya juga harus hati-hati. Sekian, jangan lupa tekan like-nya, tekan subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Tetap waspada dan hati-hati dalam mengambil kompos ataupun humus daun bambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.